Dasar kaji kita surat Fatir, surat yang ke-35, halaman 438, ayat yang ke-36 dan ke-37. Fatir, surat ke-35, halaman 438, ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Mari kita terjemah terlebih dulu sesuai dengan terjemahan. Wahum, dan mereka istarikhuna, mereka berteriak dengan sekeras-keras suara, fiha, di dalamnya neraka jahanam. Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami, na'mal, kami akan mengerjakan amalan salihah, amalan yang saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan yang kunna na'mal, dengan yang telah kami lakukan, kami kerjakan dahulu. Awalam nu'ammirkum, awalam bukankah, nu'ammir, kami telah memanjangkan umurmu, ma yatadhakkaru fi, untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pula kepada kamu dahulu nazir, pemberi peringatan. Fadhuku, maka rasakanlah olehmu azab, fama lidh-dhalimina min nasir, tidak ada bagi orang-orang zalim itu min nasir, satupun penolong. Demikian kira-kira terjemahannya. Baiklah Bapak dan Ibu, kalau kaji kita jauh sebelum Ramadan dulu mengenai ayat-ayat peringatan-peringatan Allah, mengenai penyesalan-penyesalan, dan agak-agak serta angan-angan orang-orang, termasuk kita, lebih-lebih setelah mati, berangan, beragak, dan menyesal, karena kita atau manusia membuang-buang hidupnya untuk hal-hal yang tidak untuk itu mereka dicipta. Istilahnya mereka itu yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul annam. Mereka bersenang-senang, makan-makan sebagaimana binatang, hewan-hewan ternak makan. Yang memang terkadang seakan-akan itulah hidup bagi mereka. Maka mereka inilah orang-orang yang termasuk menyesal. Itu orang yang menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk memperturutkan kesenangan duniawi, pernak-pernik hidup duniawi, padahal kesenangan dunia itu sifatnya gurur, mata'ul gurur. Innamal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidak adalah kehidupan dunia itu kesenangannya gurur, memperdaya atau qalilun, amat sedikit sekali. Dan dunia itu memang sifatnya ya seperti itu.
sering kita terlengah dan kesenangannya cepat diraih, sehingga dikatakanlah dunia itu dengan ajilah yang dapat segera diraih. Kalau kenikmatan ukhrawi kan jauh lagi, itu pun anun tentu lagi cek nenek awak, itu kan fiksi belaka kata nenek. Itu masalah. Nah, sekarang atau kini kita lanjut ayat-ayat itu. Ada di 5 tempat, 5 keadaan, 5 waktu. Orang-orang yang sudah mati itu minta hidup lagi. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Wahbah Zuhair dalam tafsirnya, Tafsir Munir, ketika beliau menguraikan surat Al-Mu'minun, dan juga disebutkan oleh Asy-Syinkiti dalam Adwal Bayannya, di mana orang-orang nanti setelah meninggalkan kehidupan dunia ini, di antara mereka meminta untuk dikembalikan hidup, meminta kesempatan kedua, karena mereka telah sadar dan telah meyakini bahwa apa yang mereka lakukan dulu tidak sedikit pun berguna, berfaedah, dan bermanfaat. Di antara ayat itu, ini yang kita baca, akhrijna na'mal salih, Rabbana akhrijna, harap kami, keluarkanlah kami dari jahanam ini supaya kami beramal saleh. Itu janjinya. Mari kita pahami ayat ini. Ada 5, tapi kita baca satu ini. Yang pertama dulu, kita tidak akan pelajari semenjak ayat 36, tapi langsung ayat 37. Cuman kita ambil secara ringkas ayat 36. Untuk orang-orang yang kafir, itu non-muslim, yang tidak bersyahadat dan tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah dan kepada kehidupan akhirat, mengingkari, mendustakan adanya akhirat, khususnya jahanam, sehingga dikatakan kepada mereka nanti, hadhi jahannam, hadhi, inilah jahannam, atau hadhi narul lati bisa tukadzibun, bisa takfurun, inilah neraka yang lalu kamu ingkari, kami dustakan, kamu tidak percaya. Ketika mereka disongohkan ke hadapan neraka, disongohkan itu bahasa Minangnya dihadapkan ke neraka. Nah, untuk mereka naru jahannam, di sana mereka istilahnya la yuqda alaihim fayamutu. Ayat 36 kita meringkasnya, mereka tidak dipunahkan, tidak dibinasakan, sehingga mereka mati, karena kematian sudah mati. Di neraka itu kehidupan baina, tidak hidup, tidak mati. La yamutu fiha wala ya, tidak hidup, tidak mati. Dikatakan hidup, tidak mungkin orang hidup di situ. Dikatakan mati, tidak, dia masih hidup. Kata orang-orang tua sesuk dulu kala, laksana kirakat tumbuh di batu, hidup segan, mati tidak mau. Kalau logikanya tidak mungkin orang hidup, tapi dia hidup. Tapi dia hidup. Kenapa? Mati sudah mati. Karena mati itu makhluk, dia harus mati. Tidak ada makhluk yang tidak mati. Mati makhluk. Alladzi khalaqal mauta, Allah telah menciptakan kematian. Berarti kematian itu adalah makhluk yang dia juga harus mati. Yang tidak mati hanya satu, Allah. Al-Hayy, ya hidup Allah. Yang tidak mati adalah Allah.
Allah tu baqa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi rabbikuma tukadziban. Itulah Allah baqa. Dalam sifat 20 dulu, kini dicemai orang sifat 20 tu. Wujud, qidam, baqa. Benar, tidak ada salahnya memang Allah tu baqa, apa yang salah? Cuma kena berbeda sisi pandang, berbeda manhaj dan apa namanya, sehingga yang tidak di kita salah itu. Allah baqa. Siapa yang bilang Allah tidak baqa? Baqi. Mati. Di neraka itu la yuqda, mereka tidak diselesaikan. Tidak diberi kebinasaan, keputusan untuk mati, tidak mati. Fayamutu, mereka tidak mati. Dan tidak diringankan azab. Melainkan ditambah azab. Falan nazidakum ila azab. Ketika mereka minta ringan, tidak ditambah, melainkan tambah berat. Itulah balasan setiap orang yang kufur. Ini intipati ayat yang ke-36. Lalu kita masuk kepada ayat yang ke-37-nya. Marakia sekareh-kareh suara, sehabis-habis, setinggi-tinggi suara, namanya surah. Kalau istirah tu sebetul-betul menghabiskan suara sekareh-kareh. Istirah. Kalau bahasa modernnya mararau. Habis suruh. Ya, jadi mereka dalam jahanam itu yastrikhun, berteriak sekeras-kerasnya, menyeru, memanggil, menghimbau. Fiha, di dalamnya. Nya aku kama apanya ke jahanam. Di dalamnya jahanam. Jahanam itu ismun bin asma'inar, salah satu nama daripada nama-nama neraka yang populer. Ada juga yang mengatakan salah satu jurang, ada juga yang mengatakan salah satu lapisan. Yang penting jahanam adalah nama yang paling sering disebut dalam Al-Quran sampai mencapai 77 kali kalau tidak salah. Jahanam itu sangat populer, jahanam. Secara bahasa jahanam itu kan sesuatu yang teramat dalam. Sesuatu yang amat dalam sekali. Secara bahasa begitu. Nah, dikatakan neraka jahanam karena memang dalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudu. Itu disebutkan di situ sebuah riwayat hadis bahwa pernah zaman Nabi berbunyi suatu dentuman dahsyat dari arah atas, membuat gempar lah. Ketika itu kan belum ada teori ilmiah-ilmiahan. Kalau sekarang semuanya ilmiah, iman tidak perlu ilmiah. Kalau bisa diilmiahkan, dimilihkan semuanya. Tidak bisa diilmiahkan lagi ditolak. Dentuman sangat dahsyat, sehingga sahabat-sahabat ya takutlah atau gimana lah. Ditanya, tahu kalian apa itu? Intinya Allah wa Rasuluhu alam. Itulah sahabat Allah dan Rasul yang tahu. Itu pula karunia yang Allah berikan kepada sahabat, mereka langsung bisa bertanya kepada Nabi, sehingga tidak ada namanya mazhab, tidak ada manhaj, tidak ada pertikaian ulama. Karena ulama tidak ada zaman Nabi. Orang langsung kepada Nabi. Sekarang orang ingin seperti itu, mana bisa? Nabi sudah meninggal. Pewaris beliau banyak. Juga jadi pewaris itu saling berbeda pemahaman. Kalau sama asli pemahaman, Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, masih berbeda sahabat. Cuma sahabat berbeda langsung kepada Nabi. Sekarang bisa langsung kepada Nabi, tidak semua orang. Nah, ulama
ulama tentu melalui peninggalan Nabi. Tentu pemahaman mereka, ilmu mereka, sisi pandang mereka tidak sama. Wajarlah. Kalau Allah ingin menyatukan satu orang semuanya, tidak mungkin satu. Jadi bagaimana kita berlapang dada, itu saja masalah. Berlapang dada menerima perbedaan pemahaman. Tidak boleh memaksakan. Orang kalau tidak sama kita langsung orang dicap salah tuh. Selagi ada dasarnya, ada dalilnya, ada nasnya, cuma sisi pandang yang berbeda, biasa saja. Yang tidak boleh berbeda itu kita, karena kita kalau berbeda berkelahi. Awak cecunguk kalau beda bisa ada persapuan. Bisa orang naraku saudara cuma tak sama ya Pak. Biarlah ulama yang namanya ikhtilafal ulama, berbeda ulama memahami, atau ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama, wajar, sangat wajar lah. Kemana pergi kaji kita ini? Di dalamnya, lalu kata sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Itu batu yang digulirkan di bibir, di pinggir neraka 70 tahunnya lampau. Sekarang baru sampai ke dasarnya. Batu. Dapat dipahami situ alangkah dalamnya. Jurang, neraka. Kalau kita bikinlah hukum gravitasi, kan hukum gravitasi. Benda yang jatuh itu makin lama makin kencang. Sesuatu yang naik makin lama makin lambat lah. Karena hukum gravitasi. Itu pelajaran dulu. Apakah ada gravitasi di neraka? Tidak tahu kita. Tapi kalau kita pakai hukum itu, turunnya makin lama makin. Batu itu batu besar. Tidak ke badan tuang. Tidak mungkin kerekel badan tuangnya itu. Ya Pak Imam. Imam 01. Tidak mungkin tak. Oke. Baru sampai ke dasarnya. Yang kita bayangkanlah betapa jauh neraka jahanam. Itulah jahanam. Sehingga dikatakan dia jahanam karena sangat dalam. Batu itu batu kibrit. Kibrit itu belerang. Banyak ulama memahami batu daripada yang menjadi waqudun nar, menjadi bahan bakar neraka itu batu belerang. Batu belerang itu cepat terbakar dan busuk. Api yang kamu pakai sekarang ini kan 70 daripada api neraka. Dicelupkan ke lautan kemudian ditaruh di gunung-gunung. Allahu a'lam. Halo? Api narukum hazihi, api yang kamu pakai sekarang 1/70 daripada api neraka. Lalu yang 1/70 itu dicelupkan ke samudera. Kemudian diterukkan di gunung-gunung Merapi. Di gunung-gunung Merapi itu ada belerang. Jadi kalau keluar magmanya atau letusan gunung Merapi itu kan meleleh lahar. Batu belerang. Sekarang di Jawa masih ada belerang-belerang ambil orang. Jadi banyak ulama memahami bahan bakar neraka itu batunya bukan batu biasa, batu belerang. Kibrit. Cepat terbakar, baunya luar biasa. Itu dia batu. Bernamalah dia jahanam. Karena saking dalamnya. Nah, di sana mereka berteriak. Yastarikhuna fiha. Mereka berteriak sekeras-kerasnya. Bunyi teriakan mereka, Rabbana. Wahai Rabb kami. Bukan Allah lagi. Tidak ya Allah. Nah kalau minta pertolongan, tidak Allah. Minta pemeliharaan, minta penjagaan, minta pelindungan, minta perhatian, minta pendidikan. Rabbana. Umumnya doa itu Rabbana. Kenapa Rabbana? Rabbana itu umumnya manusia meminta kebutuhan hajat mereka, bantuan dan pertolongan mereka. Rabbana. Rabbana wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini.
Itu lama. Kunun, kabarnya kunun. Mereka tidak digubris. Sampai 1000 tahun kabarnya. Lalu mereka meminta kepada malaikat Malik, ya Malik. Pergi kepada Malik. Malik itu kan kepala sipir mereka. Malik. Dalam Quran, benar ada ya Malik. Wahai Malik, agar Tuhan kalian, Tuhan yang kau tu mematikan kami saja tidak sanggup. Nanti kita ada waktu kita cari. Keluarkan kami na'mal alasan. Alasan mereka minta keluar satu. Na'mal salih. Hanya itu. 5 kali di 5 keadaan, di 5 situasi, di 5 waktu mereka minta kembali ke dunia semenjak mati. Satu alasan. Untuk na'mal salih. Tidak ada alasan lain. Tidak akan jenak cucu ke dah. Pulang setiap kami petang Jumaat, malam kami, petang kami malam Jumaat untuk mencari nak cucu. Yo kecil orang lu mati. Kalau kau pulang untuk beramal, bermasalah. Nak maksiat. Masalahnya orang yang sudah mati, mereka itu sangat paham dan mengerti apa gunanya masalah. Tapi mereka tidak bisa beramal. Kita di atas dunia masih bisa beramal saleh, cuma tidak mengerti harga sebuah amal saleh. Sangat berharga. Dia nak paham tu kita acak mencampak-campak amal saleh. Kadang-kadang sedekahkan amal saleh hanya sedekah Fatihah. Ya. Kasihakan Nabi. Ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah. Bolehkah kita? Bukan mengaji boleh tidak bolehnya, bukan urusan saya. Itu urusan para pakar-pakar lah. Pakar-pakar di medsos banyak yang akan mengupasnya itu. Tapi kita sering menghadiahkan pahala. Siakan pahala itu kita tidak, ya tidak itulah. Kok kamu kaji apa? Alasannya na'mal salih, supaya kami bisa beramal salih. Begitu tinggi nilai amal saleh. Sehingga seorang bapak meminta itu kepada anaknya tidak dilayani oleh anak. Dalam tafsiran surat Luqman, ketika seorang suami minta kepada istrinya berbagi-bagi, tidak bisa. Amal saleh tidak bisa dibagi, dosa pun tidak bisa dibagi-bagi. Jadi minta keluar dari neraka, bisa hidup lagi ke dunia untuk beramal na'mal salihan. Syukur kita masih hidup dan diberi kesempatan untuk hidup. Karena hidup itu lebih baik daripada mati. Orang mati, walaupun mati fisabilillah, tidak bisa apa-apa lagi. Kita yang masih hidup masih bisa salat 5 waktu, puasa Ramadan, bersedekah dan segala macam. Ghairal ladzi kunna na'mal, berbeda. Jadi mereka sudah mengakui apa yang mereka lakukan dulu tidak amal saleh. Kan gairah. Berbeda, berlainan. Yang kunna, yang adalah kami dulu lakukan. Dulu kami melakukan, kunna itu kan adalah kami. Dulu di atas dunia kita hidup, kami lakukan tapi tidak amal saleh. Dikeluarkan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh, berlainan dengan apa yang telah kami lakukan dulu. Sebab yang kami lakukan dulu amalnya tapi amal salah. Tidak amal saleh, amal salah. Sebab kalau yang dilakukan itu tidak lahir daripada keimanan, ya masalah namanya walaupun baik. Ini 3 aja. Iman, ikhlas, benar. Di luar ini tidak. Di luar ini namanya amalnya amal salah, walaupun baik.
iman wa huwa mu'min. Nah, jangan lupa pelakunya orang mukmin. Dia ikhlas dan amalannya benar. Ittiba. Maka siapapun yang melakukan suatu amal bagaimanapun baiknya, tapi kalau dia tidak beriman, enggak. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura. Surat Furqan. Itu dalam satu riwayat dikatakan, ditanyakan kepada Nabi, ada salah seorang nama Abdullah bin Jud'an. Di masa jahiliyah orang ini sangat dermawan, paragih sangat, cukup membantu, kaya raya. Wah, rancak kupiah tereng sakui berisi, mulik mani kucing dan murah, bantu mana. Ini berisi. Ditanya Rasulullah, dia tidak pernah mengucapkan la ilallah. Tidak pernah. Ini masalahnya. Maka kami jadikan amalan-amalannya di akhirat menjadi haba, debu yang terbang. Debu-debu yang terbang. Di atas dunia ada balasan. Siapapun yang melakukan kebaikan di atas dunia ada balasan. Adalah namanya balasan dunia. Aljalna lahu fiha. Kami segerakan balasan dunia. Di dunia ini dapat. Tidak ada yang melakukan kebaikan di dunia ini yang tidak dapat nilai. Ada nilai. Tentu nilai yang mengasihinya manusia. Tidak ada. Ada nilai. Minimal piagam. Paling kurang senyum atau terima kasih. Bahkan penghargaan kawan Pak Kiai, penghargaan dikasih kepada orang yang tidak berjasa. Baru saja dicalonkan menjadi kepala dusun, kemarin langsung dapat piagam. Kampung Melayu kan dusun ya, dusun langsung dapat piagam. Tidak pernah jasa apa-apa. Oh, gitulah. Apalagi berjasa, sedangkan tidak berjasa dikasih tanda jasa. Apalagi berjasa-jasa, jasa raharja tidak mas. Ini pula hebat manusia. Tapi ingat, semuanya itu kan dunia. Dunia kan dunia wale, dunia berkecehe. Berkecehe itu kan maksud orang Piaman, dunia berkecehe. Bahasa Arab sebagian. Dunia berkecehe. Kemana? Gaira alladhi kunna na'mal. Itu alasan mereka, ilat mereka supaya dikeluarkan dari neraka dan kemerdekaan dunia, diberi kesempatan yang berikut. Awalam nu'ammirkum. Ini ejekan namanya. Bentakannya juga takriah, celaan, cemoohan, tabkid juga. Bukankah kalau kita terjemah letternya apakah dan tidak, awalam. Berarti apakah, bukankah, dan apakah atau bukankah. Nu'ammil, kami telah panjangkan umurmu. Nu'ammil, kami panjangkan. Jadi ammara, memanjangkan umur, memberikan umur. Nu'ammil, kami panjangkan umurmu. Ada sekian penjelasan ulama-ulama berdasarkan hadis-hadis. Kita ambil dua. Orang kalau sudah melewati umur 40 tahun, sudah panjang umurnya. Kemudian ada pula sekian banyak riwayat kalau sudah 60 tahun panjang umur. Jadi arbaun dan sittun. Dua itu sangat populer dalam hadis-hadis, dalam kitab tafsir. Orang kalau sudah 40 tahun hitungan hijri, bukan Masehi ini. Kita kan biasa memakai kalender orang Masehi. Kalau 40 tahun kalender Hijriah, berarti tiba di Masehinya 38 gimana? Yalah. Jadi orang kalau sudah umur 40 tahun, lewat itu sudah
dipanjangkan umur, nu'ammirku. Sebab sudah lewat separuh umur. Umur umat Nabi Muhammad itu kan baina sittin ila sab'in, 60-70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Rata-rata 60-70, tiap berapa yang melewati 70. Banyak ada tapi tidak berapa. Dipandang secara keseluruhan umur umat secara keseluruhan umur rata-rata 60-70. Ada yang lewat 70 tapi aqalluhum ma yajuzu zalika. Tidak berapa yang melewati daripada 70 tahun. Taruhlah 70 tahun, dipenggal jadi dua berapa? 35. Berarti umur separuh itu 35. Itu paruh bayo namanya. Kalau 50 paruh 100. Orang telah mau pulang yang kecil paruh bayo lah. Paruh 100 lah. Paruh bayo separuh baya itu 35 sampai 40. Kalau 80 umur orang namanya haram. Al-haram. Al-haram itu tua renta. Sebelumnya kibar, haram. Nabi berlindung kepada Allah daripada haram. Wal harami. Karena haram itu bisa mengarah ke pikun. Tua renta yang mengarah ke pikun. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami. Al-jubni wal bukhli wa su'il kibar wa fitnatil dajjal wa fitnatil dajjal wa adzabil qabr. Itu Nabi, 7 perkara Nabi itu. Salah satunya al-haram, umur tua. Taruhlah ada orang sampai 80 tahun umurnya atau lebih. Nah, berarti 80 bagi 2 40. Jadi rata-rata umur sekian, berarti orang sudah umur 40, berarti sudah ada perpanjangan umur. Atau kita ambil pendapat yang kedua yang lebih banyak, 60. Umur 60, sudah lewat 40 itu sudah umur nu'ammir. Kami telah lewatkan, kami panjangkan umur melewati 60 tahun. Itulah umur namanya a'zarallah. A'zarallah. Allah memberi uzur, artinya Allah tidak lagi menerima alasan dan elah untuk orang tidak bertobat, tidak beramal saleh, tidak bersiap, tidak berpekah. Kita ambil yang 60 ha. Jadi orang kalau umur 60, alunnya berkami, alunnya tobat, alunnya tidak ada alasan saleh. Azar Allah, Allah tidak beri uzur. Kalau umur 25 masih lah. Amul tamai kuliah le kerja lo nepek le bini pun adun. Masih bisa lah. Bagi orang 35 ketambah cak le bini, maka jadilah masih ada azar. Tapi kalau sudah 60, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Orang kalau umur 60 tidak ada alasan lagi untuk tidak bertobat, beristighfar, untuk kembali inabah kepada Allah, rujuk kepada Allah, untuk bermasalah, bersiap berpekan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasannya cari alasan lah. Pemerintah kan santiang 60 pensiun je. Kalau hebat lo negara tempat mau berada 60 kan selesai kali-kali. 60 pensiun pula. Kenapa? Lah. Zoro oleh. Sarah saya negara aku nemu-nemu dole. Jika isyarat orang 60 itu emosinya tak stabil lah. Tanago lah nolak kepada dha'fan. Min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah kuat menjadi lemah. Syaiban tumbuh ubat. Syaiban. Jadi wajar umur 60 pensiun je minta kerja boleh. Tapi banyak orang umur 60 ke mencik kajol. Jadi kerja tidak ke surau le, tidak ngaji, tidak nambah ilmu, tidak nambah. Kalau mencari kajol, mesti apa? Mesti ketu. Bukan tidak boleh, boleh lah olahraga, jogging lah.
Tapi janganlah buang-buang umur tu. Orang pensiun kau rahmat kau. Wak nak kerja peti depek. Tidak pek pakirin ti bau. Tingkek karang kerimbo pawa anak sudah menentu jauh. Kirim ke peti kau kan? Mengalih itulah kerja lah. Ya cari makanan lama, minum lama tu banyak bekal. Jangan tak ada alasan lah, tak ada alasan lah. Iku alun, tak ada alasan. Azar Allah. Jadi kami sudah panjangkan umurmu lewat 60. Alasan lain, tidak ada alasan. Ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Yang sepanjang itu umur bisa orang bertazakkur, berpikir, mengambil pelajaran di sepanjang usia itu. Yang kedua telah datang pula kepada kamu nazir. Wa ja'akumun nazir, telah datang kepada kamu nazir. Banyak ulama menyebutkan nazir itu salah satunya Imam Bukhari itu syaib, ubat. Kau boleh ke nazir ban. Tak syukur. Orang muda lah banyak ubat. Kuah, nak rambut kuah. Di rawat lah beda nama. Kalau dia teh rambut, kalau buah janggut berbeda. Syaib. Kalau 60 tu, lah wajar sangat orang tu berubat. Lah meninggalkan dunia hitam, dunia black ya, masuk dunia putih. Tak wajar sangat. Justru anak lu berubah kadang-kadang acok terpedaya dan tertipu. Sebabnya merasa masih uban lu nak boleh. Umur 60 pensiun mesti acok tanu acok. Mudah ya Pak tu terlampuan. Tambah dia boleh telok ya Pak. Apa masih terlampuan. Lupanya bekalnya masih sihat, masih fit, masih energik. Apalagi sakit indak segala macam indak. Sakit indak, uban ndak adu. Awak masih segar bugar, kau acok tertipu orang. Bon amat nak dakui tapi acok tertipu. Jangan tertipu. Wahai orang umur 60 kalau nak sakit-sakit, kepala masih hitam je baru. Awak masih sehat-sehat, masih telok mengajar, tertipu. Jangan tertipu. Syukuri itu dan pakai umur itu untuk kembali lah ke surau lah. Sebab selama waktu sebelum itu kalau bapa puas ada Allahnya. dari urik ke pucuk kalau bersantuang ada Allah. Jadi kulit ke isi Allah balapias ada Allahnya. Allah. Dia tabu-tabu lah bersungkahi. Kulit-kulit ni kuih. Makan tabu tak pakai pisau dulu dah. Langsung jadi. Para orang yang pergi jalan tu lalu saudaranya. Ini para orang yang buang-buang pergi jalan pakai bang. Lalu datang syaib, datang kepada pengurus syaib ubat. Ada juga ulama pendapat datang kepada peringatan Nabi, Al-Quran ataupun ulama. Datang ja'akumun nazir. Berarti nak ada ilah lah ya. Kini kalian minta keluar dari neraka kokonak ada cerita. Fazuqu. Ada cerita lah. Fazuqu. Rasakan oleh kamu azab. Tidak ada bagi si zalim yang seperti kalian itu satu pun yang akan menolong melepaskan kalian daripada neraka. Tidak ada dekingan dan tidak ada pendukung. Kalau kini masih ada memo. Saya tugaskan engkau di neraka sebentar, tidak ada ditugaskan di neraka. Karena petugas neraka tidak. Ini petugas neraka, saya suruh ke neraka untuk menyelamatkan orang-orang di neraka. Tidak ada, itu di dunia petugas-petugas. Paham salah kan? Ini paham kan? Inti kajiwa sabak ini 3. Pertama, waktu hidup. Lebih-lebih orang yang sudah masuk ke usia 60. Masih hidup, syukuri. Syukuri. Kita masih beri kesempatan dan peluang untuk berbekal, bersiap, berbenah.
untuk banyak taubat istighfar itu satu. Itu syukurnya begitu. Syukur kita masih hidup. Yang kedua, yang amat disesali nanti di akhirat di antara sekian banyak, salah satunya lah tidak ada amal saleh, sehingga orang meminta kembali hidup untuk beramal saleh, bukan untuk mencari sawah, mencari usaha, mencari anak cucu, bukan mencari makan di mana kalama, itu untuk beramal saleh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, uban adalah apa-apa. Di samping cahaya, tumbuh uban C dalam Islam cahaya. Cahaya, kebaikan, dihapus dosa, peringatan. Jangan cabut uban. Kalau kita cabut uban, mencabut cahaya. Kalau kita cabut uban, berarti menghilangkan peringatan. Kalau kita cabut uban, itu dosa yang dihapuskan. Maka uban, banggalah pakai uban. Banggalah dengan uban. Nabi Ibrahim termasuk orang yang bangga dengan uban. Bukan uban memikirkan sesuatu yang tidak benar, memikirkan dalam Islam berubannya. Nabi sendiri kan beruban lantaran turun surat Uhud. Surat Uhud membuat kepalaku beruban. Surat Takwir membuat kepalaku beruban. Jadi memikirkan tentang keadaan istiqamah dan tentang akhirat, tentang kematian beruban. Beruban itu bagus. Itulah kaji kita sepagi hari ini sebagai sambungan kaji-kaji yang sudah, walaupun kita ringkas-ringkas, kita tinggal masih pembuka. Mudah-mudahan doa manfaat dan berkahnya untuk kita bersama. Dan hari Jumat depan mau permisi misi acara subuh di Tiga Balai untuk selanjutnya. Kalau mau rasiko hari Rabu malam. Orang sini minta pindah. Misi Jamiat Tiga Balai meminta pindah. Rabaan nak bara orang malam, tapi subuh kok kelai. Di siko orang subuh banyak, kok Rabu kok lebih tambah banyak malam. Dulu kita minta malam. Tapi bagaimanapun kita musyawarahkan itu. Jadi itu pengalihan. Ya, zaman berubah, musim berganti. Sekian kaji kita. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا.